Saya sudah mendaftar haji tahun 2012. Alhamdulillah tahun 2020 ini saya dan istri mendapat panggilan untuk keberangkatan. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan. Tetapi kami tidak memiliki uang untuk menebus kartu porsi di bank. Ini masalahnya. Dana talangan sebesar 46 juta untuk kami berdua. Pertanyaannya, bolehkah atau halalkah bila kami meminta sumbangan ke sana kemari untuk membayar keberangkatan haji kami? Terima kasih atas penjelasannya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim faman dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah sudah menyampaikan walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Semua manusia itu punya satu hal yang diwajibkan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Siapa mereka? Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang sudah berusaha menyiapkan kemampuan supaya bisa berangkat. Istita'ah asalnya bukan mampu. Ingat. Mampu qadirun. Istita'ah dari kata ta'at asalnya. Ditambah ista di depannya. Ta'at bagian kedekatan dengan Allah. Amal saleh. Istata'a berusaha untuk taat, asalnya begitu. Ada usaha. Jadi istita'ah itu usaha untuk mampu demi menaati Allah. Terjemahannya tepatnya begitu. Usaha untuk mampu demi menaati Allah. Jadi sebetulnya setiap kita itu diminta oleh Allah berusaha supaya mampu haji. Jangan mengukur, saya nggak punya nih. Saya nggak ada nih, bukan. Usaha sampai kita punya kemampuan berangkat. Itu maksudnya. Dan usaha itu, saya beri mukadimah dulu ya. Usaha itu ada dua. Saya ulang ya, usaha itu ada dua. Usaha dengan mengumpulkan harta. Saya sarankan sih kalau mau nabung pakai emas. Itu lebih mudah. Ini saya sarankan. Karena ayat-ayat di Quran ketika bicara harta itu kebanyakan bicara tentang emas dan perak. Ya, misal Quran surah ketiga, ayat ke-14. Paling kanan agak ke bawah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minan dzahab wal fiddah. Ya, qanatir muqantarah itu ada harta yang punya nilai intrinsik, berharga. Yang kalau dikumpulkan punya nilai. Jadi ada harta yang punya nilai intrinsik, ada yang ekstrinsik. Intrinsik itu di dalamnya memang ada nilainya. Ya sudah ada nilai, jadi nggak berpengaruh oleh apapun. Emas itu kalaupun pecah masih bisa dijual. Ya, tapi uang kalau sobek ya kertas kok. Nilainya berubah-ubah. Makanya sekarang selalu mengalami devaluasi. Menurut saya bukan mengalami penurunan tuh. Memang nilainya diturunkan dengan kepentingan tertentu. Dulu itu masih menggunakan emas. Ya, masih menggunakan emas. Isyarat Quran, hadis masih dipakai. Bahkan di Amerika pun masih pakai. Pada tahun 1930-an, 1934 dari 1932 itu diuji coba. Dia ada sekumpulan orang berkumpul memikirkan sifat monopoli. Bagaimana memonopoli dunia dari sistem keuangan. Maka diwujudkanlah uang kertas itu. Diuji coba asalnya di negara barat sana. Lokal sifatnya. Lokal. Apa yang diuji coba? Ditarik emas-emas dari penduduk lokal, dibuatlah uang kertas. Yang tidak mematuhi diberikan hukuman. Maka dari situ diberikan uang kertas, tapi uang kertas itu masih punya nilai setara dengan emas. Diberikan per onsnya emas itu setara dengan $20 pada masa itu. Terus orang nuker tuh. Yang sadar bahwa kertas ini nggak punya nilai intrinsik, maka dia menyimpan kemudian emasnya di tempat lain. Supaya tidak kena hukuman. Ini kisah nyata ini, nanti ada perjanjiannya. Nah teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ketika uang itu sudah menyebar dan emasnya cukup terkumpul, maka diturunkan, didevaluasi nilainya. Yang tadinya per onsnya $20, ya diturunkan nilainya. Seakan-akan harga emas itu jadi naik, padahal emas itu segitu-gitu aja. Ya, uangnya turun lagi. Jadi berapa? $35. Ya, nilainya terus bertambah. Jadi seakan-akan jadi mahal gitu. Ya, padahal uangnya diturunkan, nilai uangnya yang turun, bukan barang yang naik. Apa yang terjadi ketika mereka melihat kemudian jadi nilai itu berkurang, si emas itu kemudian punya nilai lagi, disetarakan lagi, akhirnya mereka borong lagi. Melihat uji cobanya berhasil, maka dipaksakanlah ke seluruh dunia. Maka dipaksa mata uang yang kita gunakan untuk turun nilainya. Mata uang mereka naik. Makanya satu kita balas dengan 13.000. Mereka cuma mengeluarkan satu, kita keluarkan 13.000. Dikuraslah kemudian harta benda kita keluar. Paling gampang. Makanya nggak ada nilainya. Tempat lain ada yang 20.000. Mereka ngasih satu, kita ngasih 20. Dan yang paling gampang itu kan kertas. Kertas kalau disobek, dihilangkan nilainya, nggak ada nilai. Sudah pulaunya keluar,
sudah hartanya keluar, sudah emasnya diambil ditukar dengan kertas. Mana ada kita nukar emas dengan kertas? Kertas gak ada nilainya, disobek udah hilang. Bagaimana sekarang kalau mereka hilangkan? Kami sudah tidak menggunakan sistem uang lagi. Sementara harta benda kita sudah pindah. Apa yang mau kita sesali kemudian hari? Nah makanya ini bahasa, ini ilmiah ya, ilmiah. Kalau mau diskusi silahkan. Ini ilmiah, jadi kita diskusi. Makanya dulu Bung Karno ketika membuat uang itu konsultasi pada ulama. Dan ulama mengusulkan tetap berikan nilai intrinsik di uang kertas itu setara dengan emas, sekian ons misalnya. Ya sekian gram, supaya ada nilainya. Kalau enggak itu jadi kertas. Itu sempat dipakai. Coba belajar sejarah yang baik. Cek lagi ke belakang. Dulu nilai uang kita itu ada setara dengan emasnya. Belakangan kemudian dihapuskan, jadi kertas saja di situ. Makanya nilainya semakin melemah. Sebetulnya bukan uangnya yang lemah, bukan bendanya yang naik, uangnya yang dilemahkan. Kalau bendanya segitu-gitu aja, tempe kan gak berubah segitu-gitu juga. Cuma nilai uangnya melemah, seakan-akan tempenya naik, padahal keratnya segitu aja. Akhirnya tempe pun disesuaikan dengan uang. Ya kan? 2.000 tebel, 1.000 tipis gitu kan. Ya, 500 udah tipis dibelah. Tuh kan? Itu coba belajar di situ. Terus ada perjanjian dulu, se-Eropa itu diajak kumpul. Makanya bikin dulu ada The Fed ya, masih sekarang sampai ada. Terus IMF dibuat pada saat itu untuk ngutang-ngutangi. Ya itu ini pelajaran ya, mesti kita tahu gitu ya konteks ini untuk belajar. Makanya ekonom kita itu selain pintar mesti soleh. Supaya dengan kesolehannya bisa memberikan manfaat untuk bangsa. Itu poinnya. Dan kita mesti belajar. Nah termasuk ini bisa dibawa bekal untuk haji. Kalau mau haji, mau umroh, nabung pakai emas. Nggak akan berubah. Nabung pakai emas. Silahkan ada logam mulia, ada dinar, kumpulkan. Demi Allah saya katakan ya, nilai itu, karena emas itu punya nilai intrinsik, maka dia akan terus naik. Akan setara. Harga kambing di masa Nabi sampai sekarang pun sama nilainya segitu. Jadi walaupun orang kelihatan naik sekian juta. Dulu cuma 1, sekarang juta. Dinar cuma 1 dinar, selesai. Dari dulu 1 dinar, sekarang 1 dinar. Ya. Dari dulu emasnya sekian, ya sekian. Anda kalau nabung pakai emas, mungkin nggak akan 20 tahun, 40 tahun. 10 tahun Anda pakai haji ONH plus tuh. Kenapa? Karena yang Anda kumpulkan tuh nilainya itu terus naik. Sementara kalau Anda nabung segitu-gitu juga. Juta ya sejuta. 25 juta ya 25 juta. Cuman persoalannya ketika berangkat, didevaluasi nilainya seakan jadi mahal. Naik. Di kerja keras Anda itu terkumpulnya cuma segitu. Coba bayangkan kalau 10 tahun Anda dapat penghasilan, belikan emas. Mungkin akan turun jaraknya. Orang yang nabung 20 tahun nanti lama-lama, mungkin Anda cuma 10 tahun pakai warna plus. Dapat Anda di situ. Kalau nggak percaya silakan coba buktikan pelan-pelan di situ. Dan tidak melanggar hukum. Karena uang transaksi yang kita gunakan tetap rupiah. Kita nabung pakai emas, jual pakai rupiah, setelah itu berangkat. Ya kan? Apa yang dilanggar di sini? Nggak ada yang dilanggar. Dan kita memberikan pelajaran bahwa ada nilai di balik itu ketika mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW dan menghidupkan nilai kebangsaan kita di situ. Jelas sampai sini? Baik, itu bagian pertama. Yang belum jelas adalah kembali ke sini tadi. Nah, sekarang bagaimana keadaannya? Yang kedua, ada kesalahan yang fatal juga yang kedua. Apa kesalahannya? Dana talangan. Jelas kok kaidah Qur'annya. Kalau mampu berangkat, belum mampu nunggu, nabung dulu. Gitu, ini ditalangin. Sehingga ketika ditalangin, terlihat semua mampu. Padahal belum tentu ada kemampuan. Ketika ditalangi, antrian muncul. Karena semua orang pengen daftar. Karena merasa ditalangi. Akhirnya apa yang terjadi? Yang tadinya setahun, cuma 2 tahun. Orang dulu cuma bulan-bulan, Pak, nunggu. Setahun nanti bilang. Bahkan ada yang, insya Allah bulan depan haji, berangkat bulan depan. Sekarang nggak bisa 10 tahun lagi. Masya Allah. Ya, barengan sama cucu berangkat. Ada yang baru lahir udah daftar haji. Baru lahir. Ada yang di kandungan udah daftarin haji. Kandungan. Anda bisa bayangkan. Kenapa? Karena tadi ditalangin. Saya sih sering menyarankan. Dan para ulama-ulama lain juga mengatakan. Berhenti dulu deh dana talangan itu. Berhenti dulu. Ya, supaya bisa menyelesaikan kuota yang sekarang dulu. Kalau itu diselesaikan, yang lain ngantrinya gampang, Pak. Ya, sambil antum nabung dari sekarang. Coba antum daftar sekarang. Belum dilunasin. Utang masih ada. Nah, statusnya kan utang tuh. Nyicil sampai 24 tahun. Antum kalau beli emas 24 tahun, 10 tahun berangkat tuh anak plus. Dapetin tadi. Nah, jadi ini persoalan yang harus diselesaikan. Pelan-pelan dan itu jadi usulan. Boleh diusulkan nanti usulkan kepada Kemenak misalnya. Kemenak menyampaikan dibahas di atas, jadi keputusan, jadi kebijakan. Boleh, kan kita bisa mengusulkan. Ya, yang tidak boleh itu ribut-ribut, yang tidak boleh makar itu nggak boleh. Yang tidak boleh misalnya bertentangan itu nggak boleh. Yang kita usulkan boleh nggak usulan karena pertimbangan begini itu sah hukumnya. Nah sekarang terjadi seperti ini, bagaimana caranya? Ya sudah ada keberangkatan di depan mata, apa yang ada. Sekarang lihat dulu apa yang paling halal Anda punya yang Allah titipkan kepada Anda. Itu dulu manfaatkan. Manfaatkan itu dulu. Ya, lihat aspek kebutuhannya. Oh Masya Allah pakaiannya terlampau banyak. Terlampau banyak pakaian saya.
Insya Allah, bismillah. Yang ini saya sedekahkan. Oh, ini bisa dijual untuk nutupin dulu. Ya, sebelum berutang. Sebelum minta sumbangan. Lebih baik Anda meminta kepada Allah dibandingkan minta kepada manusia. Bagaimana cara minta kepada Allah? Gunakan amal saleh. Datang Anda, khidmat ke masjid, khidmat ke orang saleh, khidmat misalnya ke orang yang ingin tanya. Kalau antum rajin sekali, ya ini ikhtiar saya untuk bisa berhaji. Ikhtiar saya berhaji. Ini rumus ada di Quran surah kelima ayat 35. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan takwa itu cari wasilah untuk mewujudkan harapan dan doa-doamu. Jadi Allah meminta tingkatkan lewat takwa. Meminta sumbangan tidak dilarang. Cuman itu barangkali kurang mendekati nilai takwa. Kalau bisa, berikhtiar dengan takwa. Bekerja dulu, khidmat ke masjid, datangi seperti yang tadi saya sampaikan. Ketika ditanya, akhi, rajin sekali antum di sini. Bukan rajin, saya sedang berikhtiar. Mudah-mudahan Allah ridho dan memanggil saya ke tanah suci. Memang belum dipanggil, sudah dari 2012, tinggal sekian lagi. Mungkin Allah lembutkan hati orang itu. Kalau dia nggak sendiri ngasih dengan izin Allah, dia berikan relasi kepada yang lain. Rumus ini pernah saya sampaikan kepada teman-teman yang ngaji dengan saya dan pernah saya ceritakan. Jadi saya ajarkan, antum belum ada nabung, sudah nabung Ustaz. Baik, dah ini ayatnya, baca oleh antum. Saya kasih ayat-ayat haji. Dari Al-Baqarah 196 sampai dengan 202, ya 204, ya 203 maaf. 196 sampai 203. Dia bacain terus. Satu kali pulang pengajian, dia pulang ke musolanya. Ini kisah nyata. Dia yang dibaca tuh ngimamin di situ, ngimamin baca ayat itu aja. Ayat itu, ayat itu, ayat itu. Nah, satu kali teman-teman sekalian, hilang dia pengajian tuh. Musim haji hilang. Di situ balik lagi. Datang pengajian, saya tanya, antum kemana aja kemarin? Afwan Ustaz, anak izin haji dulu katanya. Haji? Gimana kisahnya tuh? Jadi ternyata waktu kita latihan manasik Ustaz, kita kan suka bikin manasik setiap tahun, terbuka. Bagi yang haji, bagi yang belum haji, supaya jadi pelajaran. Ya, kita adakan di Bekasi dengan miniatur-miniatur, Ka'bah, miniatur macam-macam. Jadi dia ternyata begitu orang banyak mendengarkan, menyimak, ada yang moto, ada yang video, dia menangis terpaku di depan miniatur Ka'bah. Apa yang dia katakan? Ya Allah, saya merasa bahwa saya memang belum mampu. Tapi saya ini merasa seakan di dekat Ka'bah, ya Allah. Berikan kesempatan untuk berangkat sebelum saya wafat. Nangis dia minta. Sedangkan orang yang berdoa saat taklim yang benar itu kan diaminkan malaikat. Apa yang terjadi setelah itu? Dia balik, dia ikhtiar. Setiap dia ke musola dia bacakan ayat haji, bacakan. Sampai tiba-tiba datang orang mendengar penasaran. Pak, Bapak imam di sini ya? Iya. Di musola ini? Iya. Kenapa Bapak sering bacakan ayat tadi? Iya, saya sedang ikhtiar. Memohon kepada Allah, mudah-mudahan bisa haji. Bapak belum haji? Iya, ya sudah Pak, berangkat tahun ini ya. ONH+. Ternyata dia juga seorang yang punya kewenangan untuk memberikan bantuan-bantuan ataupun kuota-kuota untuk itu ONH+. Ya, dikasih ONH+ berangkat ya. Masya Allah. Jadi Allah tuh mudah melembutkan hati orang-orang beriman untuk memberikan cara dari sisi yang tidak diduga. Jadi ini masih ada waktu ikhtiar dengan cara yang tadi. Kalau tidak memungkinkan Anda bisa meminjam misalnya lebih baik. Dengan punya kemampuan untuk bisa mengembalikan. Ya berusaha berikhtiar. Minta kepada kawan misalnya bantuan. Mungkin saya bisa cicil, mungkin demikian. Dengan sisa yang bisa Anda dapatkan. Kalau semua tidak mungkin dilakukan, boleh jadi Allah menyimpan hikmah di situ. Untuk hal yang lebih baik yang bisa Anda dapatkan di kemudian hari. Allah Ta'ala alam bisawab. Ingat, Anda cari haji buat apa? Mabrur kan? Mabrur kan? Jalan birrun itu banyak. Termasuk berinfak pada yang paling dicintai. Itulah yang dimaksud Quran surah ketiga ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ada orang yang sudah mau haji, punya berangkat, punya bekal yang siap, dia keluar dari rumah. Tiba-tiba dia mendengar, maaf, berita tetangganya datang minta bantuan sakit, biayanya persis sama seperti yang dia butuhkan, persis sama seperti yang dia kumpulkan untuk haji itu. Tanpa basa-basi dia berikan semuanya, kembali ke rumah tanpa berucap sedikit pun kepada orang-orang di rumahnya tentang peristiwa itu. Dia nggak haji pada saat itu, dia infakkan pada sesuatu yang sangat orang lain butuhkan. Maka apa yang terjadi setelah itu? Turunlah riwayat mengatakan hajinya, perhatikan kalimatnya, dia mabrur. Dia mabrur walaupun belum berangkat untuk berhaji. Bahkan dari riwayat yang menyebutkan kalaulah bukan perilaku orang ini seperti itu dia berinfak, tentulah belum tentu diterima orang-orang yang haji yang sekarang bertawaf di atau berwukuf di Makkah Al-Mukarramah. Ini ungkapan namanya mubalaghah. Maksudnya belum tentu diterima, bukan gak diterima, bukan. Maksudnya saking tingginya amalan orang ini sampai belum berangkat pun dia sudah mendapatkan mabrur si Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat tadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jelas sampai sini? Allah Ta'ala alam.